wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rosi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dan teman-teman kelas 2E yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aprilia Ayustari, lalu ada rekan saya yang bernama Diva Hana Sajida Ramadhani, lalu yang terakhir ada rekan saya yang bernama Medita Wahyu Erlangga. Kami akan membawakan topik presentasi yang berjudul Capital Budgeting atau Pertimbangan Inflasi dalam Estimasi Arus Kas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, etika melakukan estimasi arus kas perusahaan sangat penting untuk mempertimbangkan efek inflasi. Ada pengaruh inflasi sebagai berikut. Yang pertama, inflasi dapat mempengaruhi baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Dan yang kedua, mengabaikan pengaruhnya dapat mengarah pada kesalahan perencanaan dan pengambilan keputusan yang tidak akurat. Salah satu pertimbangan penting dalam mengestimasi arus kas adalah perubahan daya beli uang. Sering berjalannya waktu, inflasi menyebabkan harga-harga barang dan jasa meningkat dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya mengurangi daya beli uang. Oleh karena itu, estimasi arus kas harus mempertimbangkan efek ini agar tidak terjadi kesalahan dalam memproyeksi nilai-nilai arus kas di masa depan. Pertimbangan inflasi juga diperlukan dalam mengestimasi penerimaan kas. Perubahan harga jual produk atau jasa perusahaan perlu dipertimbangkan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang diharapkan. Jika harga tidak sesuai dengan inflasi, penerimaan kas yang diproyeksikan dapat menjadi tidak akurat. Next. Selanjutnya ada inflasi juga mempengaruhi pengeluaran kas perusahaan di antara lain, yaitu yang pertama ada biaya produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku. Selain itu, inflasi juga mempengaruhi pengeluaran kas perusahaan. Biaya produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku cenderung meningkat seiring dengan inflasi. Oleh karena itu, dalam estimasi arus kas perlu mempertimbangkan peningkatan biaya ini untuk memastikan bahwa pengeluaran kas yang diproyeksikan mencerminkan kondisi inflasi yang diharapkan. Lalu, dalam melakukan estimasi arus kas dalam mempertimbangkan inflasi, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Salah satunya adalah menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, untuk indeks harga produsen atau IPP, untuk memperkirakan tingkat inflasi di masa depan. Selain itu, tingkat penggandaan juga dapat digunakan untuk menyertakan faktor inflasi dalam perhitungan arus kas dengan mengalihkan komponen biaya dengan tingkat penggandaan yang sesuai. Dalam rangka memperoleh estimasi arus kas yang akurat, penting untuk melakukan analisis data historis inflasi dan arus kas perusahaan. Dengan melihat hubungan antara kedua variabel ini, kita dapat mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu dalam memproyeksikan dampak inflasi pada arus kas di masa depan. Next. Baik, yang selanjutnya adalah secara keseluruhan, pertimbangan inflasi dalam estimasi arus kas sangat penting untuk memastikan estimasi yang akurat dan relevan dengan kondisi ekonomi yang dihadapi perusahaan. Dengan mempertimbangkan perubahan daya beli, penerimaan kas, dan pengeluaran kas yang disebabkan oleh inflasi, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan keuangannya. Sebagai contoh, diasumsikan tingkat inflasi tahunan selama 10 tahun masa hidup proyek modal dari Milski Corporate adalah 7%. Jika estimasi nilai sisa dari mesin tersebut yang besarnya $5.000 di akhir tahun ke-10 dari penggunaan didasarkan pada harga sekarang, maka nilai tersebut sebaiknya disesuaikan dengan perkiraan dampak inflasi selama periode 10 tahun. Jika arus kas dari usulan pengeluaran modal Milski Corporate tidak disesuaikan dengan dampak inflasi yang diperkirakan, maka arus kas masuk selama umur proyek akan dinyatakan terlalu rendah. Pernyataan yang terlalu rendah ini menyebabkan proyek tersebut ditolak dengan dasar yang salah. Jika dampak inflasi diperkirakan akan berbeda untuk arus kas masuk dengan arus kas keluar,
maka penyesuaian terhadap inflasi harus dibuat untuk masing-masing. Perbedaan tersebut itu dapat terjadi misalnya ketika harga jual dari output atau harga beli dari input ditetapkan oleh kontrak jangka panjang. Yang selanjutnya adalah tabel dari pertimbangan inflasi dalam estimasi arus kas Milski Corporate. Pada tabel pertama yaitu estimasi arus kas masuk bersih periodik. Yang kedua yaitu penyesuaian tingkat harga. Yang ketiga yaitu estimasi arus kas masuk bersih disesuaikan. Yang keempat pada kolom 4 adalah selisih dari perhitungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya dari kelompok kami. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.